Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Masjid Pusat yang dirahmati Allah. Al-Quran banyak mengajarkan kepada kita tentang ilmu pengetahuan. Banyak memberikan pengajaran, tunjuk ajar, serta ilmu kepada kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang sempurna, bisa memiliki jiwa yang baik, dan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan mulia. Salah satu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah bagaimana memiliki hati yang hidup. Maka kajian kita adalah tentang terapi menghidupkan hati. Salah satu yang paling penting dalam diri kita adalah hati, yang disebut dengan al-qalb. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kata Rasulullah, idza saluhat saluhat sairul jasad. Apabila dia baik, maka semua tubuhnya akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadat sairul jasad. Kalau dia itu rusak, maka rusaklah semua hati, rusaklah semua dirinya. Ala wahyal qalb. Itulah disebut dengan hati. Maka penting sekali kita tahu bagaimana cara menerapi menghidupkan hati kita. Terapi menghidupkan hati. Di dalam Al-Quran ada beberapa cara agar hati kita menjadi hati yang hidup, hati yang memiliki kemuliaan dan kebaikan, hati yang bisa mendatangkan sifat-sifat baik dalam tubuh manusia. Yang pertama yang disebut dengan yaqzah. Yaqzah maknanya membangunkan hati kita. Awal kehidupan hati, awal kehidupan adalah bagaimana membangunkan hati dari kelalaian. Bapak Ibu dirahmati Allah, kebanyakan dari hidup kita ini adalah autopilot. Artinya kita menjalankan hidup apa adanya. Pagi kita bangun, terus bekerja, kemudian lanjut lagi nanti dengan siang makan, terus sore beraktivitas lagi sampai malam, malam tidur dan lain sebagainya. Itu terus yang terjadi dalam diri kita. Diri kita menjalankan aktivitas-aktivitas ini, kerja, siang, malam, pulang, tidur. Maka perlu namanya membangunkan hati disebut dengan yaqzah. Maka luangkanlah waktu sekitar 5 sampai 10 menit setiap hari mulai berpikir. Makanya itu gunanya kita pengajian ini, kita luangkan waktu kita 10-15 menit. Kita mulai menelaah untuk apa kita hidup, kenapa kita hidup, mau kemana kita hidup, seperti apa kita hidup. Maka kata Buya Hamka, kalaulah seandainya manusia itu bekerja, maka kera di hutan pun dia bekerja, kerbau di ladang pun bekerja. Kalau seandainya manusia ini berbicara, mungkin burung-burung pun bisa berbicara. Tetapi bagaimana manusia punya hati, ini yang paling penting. Kenapa hidup? Dan yang kedua, sudah sejauh mana menuju Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah dilakukan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Ada kesadaran. Kurban sebentar lagi datang. Apakah kita ikut kurban atau tidak tahun ini? Haji banyak kita melihat orang berangkat pergi haji.
Ada nggak tergerak kita untuk melaksanakan ibadah haji? Setidaknya ibadah umrah. Amalan-amalan lain hari ini ya, tanggal 17 nanti 18 itu masuk 1 Hijriah, 1 Zulhijjah, yang artinya kita masuk ke dalam 10 hari bulan Zulhijjah, hari terbaik. Apa amalan-amalan terbaik yang kita lakukan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Ini disebut dengan yaqظah. Bagaimana kita bisa membangunkan hati kita? Bagaimana hati kita tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas, tetapi kita mulai membangun kesadaran, membangun kegelisahan yang artian positif bahwa kita harus menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, agar kita bisa menghidupkan hati itu adalah muhasabah, membongkar diri kita. Hati tidak akan hidup tanpa kejujuran melihat dirinya. Kita tidak akan bisa menghidupkan hati kita tanpa kita melihat seperti apa kita melihat diri kita. Harus jujur. Kita mulai mengevaluasi apa dosa yang kita lakukan hari ini, kelalaian di dalam melaksanakan ibadah seperti apa, amal baik apa yang sudah kita lakukan. 3 hal ini senantiasa kita ulang-ulang. Sejauh mana dosa yang saya lakukan hari ini? Adakah hari ini saya melakukan dosa, berbohong, menipu, dan lain sebagainya, berkata tidak jujur? Apakah sudah saya lakukan hari ini? Kalau iya, maka ini perlu kita bermuhasabah terhadap diri kita. Maka yang harus menjadi pertanyaan kita adalah, apa dosa terbesar saya hari ini? Dosa-dosa apa yang sudah saya lakukan hari ini? Sehingga ketika kita memuhasabah diri, mengevaluasi diri, membongkar karakter diri, maka kita sedang menghidupkan hati kita. Kemudian, apakah saya jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika di hari-hari ini, apakah sudah sejauh mana bacaan Al-Quran yang saya lakukan hari ini? Maka anak-anak di sekolah senantiasa saya ajarkan, setiap kali masuk mulailah membaca tilawah Al-Quran. Ketika ada masa kesempatan, mulailah membaca Al-Quran. Jangan pernah lalai daripada membaca Al-Quran, karena ini yang akan menghidupkan hati. Kemudian apa yang bisa saya perbaiki untuk esok hari? Esok hari apa yang lebih baik yang bisa lakukan? Karena manusia yang sempurna, kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Manusia yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin, maka mereka itulah orang yang beruntung. Sedangkan manusia yang hari ini sama dengan hari kemarin, kata Rasulullah, man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maghbun. Kalau sama saja hari ini dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang dimurkai Allah. Setiap hari mesti harus lebih baik. Dan yang paling celaka adalah manusia yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Man kana yaumu sa'a min amsi fa huwa mal'un. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, mereka itulah orang yang terlaknat dan celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, setiap hari harus ada niat untuk memperbaiki diri. Setiap hari harus ada usaha. Inilah gunanya muhasabah, membongkar diri, memperbaiki diri, melihat masa lalu yang Rasulullah SAW, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap manusia harus bisa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya, apa yang sudah dia persiapkan dirinya untuk di hadapannya. Maka sungguhnya kita ini hanyalah menginvestasikan apa yang kita miliki saat ini untuk negeri akhirat kita.
Apa yang bisa kita investasikan? Kita punya harta, kita investasikan harta gitu. Kita punya pangkat dan jabatan, investasikan pangkat dan jabatan itu untuk akhirat kita. Kita punya keluarga, kita investasikan keluarga itu. Kita punya ilmu, maka investasikanlah ilmu itu untuk negeri akhirat. Ini yang disebut dengan muhasabah, membongkar diri, menghitung diri, sehingga kita lebih baik di masa yang akan datang. Ini yang kedua, untuk menghidupkan hati. Yang ketiga, untuk menghidupkan hati adalah at-taubah, penyembuhan awal. Taubat itu adalah seperti oksigen bagi hati. Dia adalah nutrisi. Seorang manusia tidak akan hidup tanpa oksigen. Setiap hari kita bernafas membutuhkan oksigen. Hidup saja kita sebentar tanpa oksigen, niscaya kita akan mati. Cobalah 5 menit saja, saudara tidak mendapatkan oksigen, maka niscaya akan mati. Contoh tenggelam, tenggelam 5 menit, 7 menit, pasti mati. Kenapa? Tidak memiliki oksigen. Orang yang hidup dulu pernah kita kena COVID kita banyak yang meninggal. Kenapa? Karena tidak mendapatkan oksigen yang cukup, dan oksigen pun terkontaminasi dengan virus dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, taubat adalah oksigen bagi hati. Maka senantiasalah setiap hari minimal beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, atubu ilallah mi'ata marrah fil yaum. Rasul saja dia itu bertaubat 100 kali di dalam satu hari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setiap kali memiliki kesempatan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 100 kali. Karena dia adalah oksigen bagi jiwa kita. Semakin banyak beristighfar kepada Allah, maka hati kita akan mendapatkan oksigen, akan mendapatkan nutrisi, akan mendapatkan udara, sehingga dia bisa hidup. Maka hati yang kering daripada istighfar, maka niscaya dialah hati yang mati. Hati yang tidak mendapatkan oksigen dari istighfar, maka dia adalah hati yang mati. Maka di samping istighfar tentunya kita bersolat taubat. Ada kesempatan waktu, apakah itu di waktu siang ataupun di waktu malam, hendaklah kita solat taubat. Yang tentunya kita berniat dalam solat tersebut, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan solat taubat 2 rakaat. Kemudian meninggalkan dosa secara nyata. Bahwa sesungguhnya seorang yang bertaubat, maka dia tidak boleh mengulangi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dia tidak boleh terjerumus dalam dosa. Dia senantiasa menjauhkan dirinya daripada dosa. Maka yang terbaik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, adalah bagaimana kita senantiasa bisa jauh daripada perbuatan dosa dan maksiat. Apabila di suatu tempat itu mungkin umpamanya banyak sekali kemaksiatan, maka tinggalkan. Karena itulah yang akan bisa melepaskan kita daripada dosa. Tapi kalau seandainya kita berada dalam suatu tempat tersebut penuh dengan kemaksiatan, maka niscaya engkau akan terjerumus ke dalamnya. Tapi kalau engkau tahu di situ adalah tempat maksiat, engkau pergi keluar daripadanya, maka engkau akan selamat. Inilah yang disebut dengan taubat. Taubat bukan hanya beristighfar, mohon ampun kepada Allah, tetapi meninggalkan tempat-tempat maksiat, meninggalkan segala sarana yang bisa mengajak kepada maksiat. Di dalam bahasa fikih disebut dengan sadduz zari'ah, yaitu menjauhkan diri daripada perbuatan dosa. Segala yang membawa kepada dosa itu dijauhkan. Maka dalam sebuah hadis dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala taqrabuz zina, jangan pernah dekati tempat zina. Bukan berzina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Quran tidak melarang zinanya, tapi mendekati tempat zinanya itu yang dilarang.
berzinanya tentu lebih dilarang lagi. Mendekati saja, kalaulah kita tahu umpamanya di suatu hotel itu tempat orang berzina, maka jangan pernah dekat ke situ. Karena Allah juga melarang, wala taqrabuz zina. Jangan dekati tempat zina. Kalau ada umpamanya satu tempat, karaoke kan namanya, atau klub namanya, atau macam-macam apalah, yang bisa membawa kepada kemudaratan, minuman khamar, atau zina, atau lain sebagainya, maka jauhi. Wala taqrabuz zina. Jelas itu dalam Al-Quran. Allah melarang itu bukan hanya berzinanya, mendekatinya saja tak boleh. Ada di suatu majlis umpamanya, di situ banyak berlaku kemaksiatan, namanya minuman khamar dan lain sebagainya, maka jangan pernah masuk ke tempat tersebut. Niscaya engkau akan berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina. Jangan pernah dekati. Maka saya kadang-kadang kalau seandainya ada suatu walimatul ghursh atau umpamanya pesta perkawinan, kalau seandainya ada biduan, ada yang joget lain sebagainya, maka kalau boleh saya datang. Kalaupun datang, hanya sekedar datang, tak perlu makan, langsung pulang. Karena Allah melarangnya. Wala taqrabuz zina. Jangan dekat tempat zina. Dekat saja tak boleh, apalagi melakukannya. Maka ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah, ini disebut dengan taubat. Orang yang bertaubat, maka niscaya mereka akan menjaga hal-hal seperti ini. Jangankan melakukan keburukan dan kemaksiatan, mendekati saja tidak dilakukan. Maka insya Allah, kalau kita senantiasa melakukan ketiga hal ini, pertama, hidupkan hati kita senantiasa mengingat Allah. Untuk apa tujuan kita? Kemudian muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan. Kemudian senantiasa kita bertaubat dan menjauhi segala kemaksiatan. Maka insya Allah hati yang kita miliki akan menjadi hati yang hidup, jiwa kita akan menjadi jiwa yang hidup, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.